Selamat mendengarkan podcast ini. Semua kita tahu bahwa dunia di mana kita hidup ini bukan bertambah menjadi baik, tetapi menjadi semakin buruk, semakin rusak. Secara moral manusia semakin rusak. Demikianlah firman Tuhan juga mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir manusia menjadi lebih jahat, lebih fasik. Tuhan Yesus juga berkata secara langsung, oleh karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Kalau kasih yang mestinya menjadi landasan perilaku untuk melindungi orang lain, menciptakan kesejahteraan sudah hilang, maka betapa rusaknya kehidupan ini. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan pula, hanya orang yang bertahan sampai akhir yang selamat. Dan di dalam Lukas pasal 18 Tuhan Yesus mengatakan, jika anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Iman di bumi, iman seperti yang dikehendaki oleh Allah, iman yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, iman menurut versi Tuhan, bukan iman menurut versi para teolog yang tidak dipimpin Roh Allah. Dunia yang jahat ini, saudaraku, menyeret manusia. Di dalamnya termasuk orang-orang Kristen. Kalau kekristenan yang sejati dipertahankan secara konsisten, maka kehidupan orang-orang Kristen ini pasti akan terlihat aneh, dipandang aneh. Sementara dunia semakin jahat, kalau secara konsisten kekristenan dikenakan, kekristenan yang orisinil, maka akan nampak aneh. Atau mestinya akan makin berada di kutub yang berbeda, semakin ekstrim. Tetapi kenyataannya, saudaraku, bagaimana manusia semua terseret. Jika manusia pada umumnya terseret, maka para teolog, pembicara di gereja, rohaniwan, pendeta, yang sejak kecil memang dibesarkan dalam lingkungan dunia yang fasik, akan terbawa. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru, ajaran-ajaran Tuhan Yesus, menjadi tidak mungkin bisa dikenakan jika benar-benar mau diamalkan sesuai dengan maksud orisinilnya. Maka mulai ada penafsiran, pemahaman-pemahaman yang dimodifikasi begitu rupa agar bisa disesuaikan dengan keadaan manusia yang semakin jahat ini, supaya bisa diterima. Ini sebuah bentuk konformisme atau penyesuaian. Dan Bapak Ibu tahu banyak teolog-teolog yang belajar dari luar negeri, dari Eropa khususnya, yang gereja-gerejanya sendiri juga sudah bangkrut, banyak yang sepi, menjadi gudang, menjadi kafe, ada yang menjadi rumah ibadah agama lain, dan masyarakat sekitar tidak merasa terganggu. Betapa merosotnya kekristenan. Lalu anak-anak mereka menyusun doktrin-doktrin, menyusun buku-buku teologi. Dan orang-orang Asia seperti orang Indonesia belajar teologi di sana dengan gelar, dan bangga pulang dengan gelar. Apa yang diajarkan? Banyak ayat-ayat Alkitab yang ditafsirkan tidak secara tepat demi bisa adjust, bisa disesuaikan dengan kehidupan manusia hari ini. Misalnya firman Tuhan yang mengatakan bahwa
orang percaya tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Coba, bagaimana mengaplikasikan secara konkret ayat itu? Bagaimana mengimplementasikannya? Coba. Bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Bagaimana mengimplementasikan ayat itu? Biasanya orang-orang Kristen hari ini mengaplikasikan, menerapkan di dalam hidupnya adalah tetap menjadi Kristen, tidak kedukun, tidak terlibat dalam okultisme, tetap hanya kepada Tuhan, memuji menyembah di gereja. Apakah hanya itu? Seperti misalnya firman yang mengatakan bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, bagaimana mengaplikasikan ayat itu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Coba, gimana? Bagaimana mengaplikasikan itu? Oh, hanya diartikan bahwa kita telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya jangan merokok. Tubuh tidak boleh untuk merokok. Cukup. Lalu bagaimana mengaplikasikan secara orisinil sebenarnya maksud Paulus menulis tulisan itu? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita menerapkan itu? Oh, memberi perpuluhan. Segenap hidup kok perpuluhan? Saya bukan anti perpuluhan. Perpuluhan pun banyak yang gak bayar loh. Sepersepuluh saja tidak memberi. Saya gak yakin dari 100 orang Kristen 30 yang tulus memberikan perpuluhan. Lalu bagaimana perhitungannya kalau dapat bonus? Bagaimana perpuluhan dari bonus? Gimana kalau bonusnya jalan-jalan ke Jepang? Gimana motong perpuluhannya? Bangsa Israel memang harus memberikan perpuluhan. Itu bahasa agama. Bangsa yang masih berorientasi pada kenyamanan hidup di bumi, tanah yang berlimpah susu dan madu. Sedangkan orang percaya dinyatakan bukan berasal dari dunia ini. Dunia bukan rumahmu. Very different. Saya bukan anti perpuluhan. Belajarlah memberikan persembahan 1/10 dari hasil yang sudah fix bulan ke bulan. Tapi jangan karena memberikan perpuluhan lalu merasa sudah memberikan hidup. Apalagi kalau ditambah dengan janji Tuhan akan melipat gandakan 30, 60, 100. Itu dagang namanya. Itu mancing. Lempar cacing dapat mujair. Lempar mujair dapat tongkol. Lempar tongkol dapat paus. Lempar paus dapat kapal selam. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Oh, kita menyembah dalam bahasa roh. Itu diartikan begitu. Lalu mari berbahasa roh. Saya gak yakin mereka semua berbahasa roh dengan benar. Hanya karena psikologi terbawa oleh bahasa aneh di sekitarnya. Saya bukan anti berbahasa roh. Berdoalah bersama kami hari Jumat jam 8:30. Saudara akan mendengar bahasa roh. Apakah selalu bahasa roh? Iya, kadang tidak. Kalau bisa berbahasa roh dengan baik, terjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, jangan dipakai. Itu kan Alkitab, saudaraku. Nah, kembali kepada pokok masalah. Jadi ayat Alkitab ditafsirkan, dipahami secara dangkal. Sehingga kalau jujur kekristenan yang asli, kekristenan yang sejati, Injil yang murni telah hilang, telah lenyap selama ratusan tahun. Nah, sekarang kita mau kembali kepada Injil yang benar. Seperti yang tadi saya ambil contoh, misalnya Alkitab berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Bagaimana mengaplikasikan konkret, menerapkan konkret dalam hidup kita?
Kita membuka Galatia pasal 2, saudaraku. Galatia 2, kita mulai dari ayat yang ke-15, saudara-saudara. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Nah, Paulus di sini mewakili orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu bangsa yang benar-benar beradab pada zaman itu jika dibanding bangsa-bangsa lain. Mereka memiliki Taurat. Jangan coba-coba buka praktek bordil atau pelacuran. Kedapatan melakukan hubungan seks di luar nikah, dilempari batu sampai mati. Jadi masyarakatnya begitu tertib, sehingga mereka merasa sebagai bukan orang berdosa. Lalu ayat berikutnya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jangan merasa orang Yahudi lalu bukan orang berdosa. Maksudnya begitu. Kamu sudah melakukan hukum Taurat, jangan merasa kamu bukan orang berdosa. Sebenarnya dosa itu apa? Dan Bapak Ibu harus selalu ingat apa yang saya beritahukan kepada saudara. Dosa yang dalam bahasa aslinya di dalam Perjanjian Baru menggunakan kata ini, hamartia ini. Ini artinya meleset. Ini bukan honocoroko, walaupun agak mirip. Hamartia, meleset. Jangan merasa sebagai orang Yahudi yang melakukan hukum, kamu bukan orang berdosa. Dosa jangan diukur dari hanya melakukan hukum. Itu kekristenan yang sejati, itu begitu, saudara. Itu yang ada lawan sebenarnya. Kekristenan yang benar itu. Terus? Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Apa itu iman? Kalau kita membaca Alkitab, oleh iman kamu dibenarkan. Oleh karena imanmu, kamu ikut Yesus. Itu iman zaman itu maksudnya apa? Ketika mereka percaya Tuhan Yesus, mereka harus berani melepaskan, meninggalkan segala sesuatu. Harta dirampas, anak, keluarga, istri ditawan, dia sendiri teraniaya. Itu iman. Maka iman bukan hanya sebuah pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan berarti sudah beriman. Itu hanya mengakui statusnya. Kalau zaman dulu berani berbuat begitu, wah nyawa. Dengan mulut mengaku itu diselamatkan, dengan hati percaya dibenarkan. Lalu orang berkata, aku udah dengan mulut mengaku, hati percaya loh. Zaman dulu berani punya mulut mengaku Yesus Tuhan, habis hidupnya. Jadi antara hati dan mulut bisa sama. Tapi sekarang bisa tidak sama. Kalau dulu tidak bisa tidak sama. Kalau dia berani mengaku Yesus Tuhan, pasti hatinya percaya. Karena dia harus mempertaruhkan seluruh hidupnya. Hari ini mulut mengaku belum tentu hati percaya. Karena kelakuannya tidak memverifikasi imannya. Kalau dulu dipaksa untuk membuktikan, memverifikasi imannya. Jadi kita harus cerdas memahami Alkitab. Kalau sudah bertemu dengan orang di jalan, lalu orang itu berkata, nama saya saya orang baik. You percaya nggak? Kita kan bisa jawab, saya nggak kenal Bapak siapa? Saya orang baik. Ya, tapi Bapak siapa saya nggak tahu. Saya orang baik, percaya nggak? Percaya deh. Lalu mau apa? Udah percaya aja. Gila itu orang. Kalau Tuhan Yesus berkata percaya padaku, kita berkata percaya Tuhan. Lalu mau apa? Ya udah kamu percaya saja. Gila nggak kira-kira? Kalau percaya berarti kamu harus mengerti apa yang dikehendaki oleh objek yang kamu percaya dan menyerahkan diri kepada objek yang kamu percaya. Harus ada penyerahan diri. Pisteu dalam bahasa aslinya, percaya. Misalnya kalau saudara percaya saya dosen, lalu mau apa? Nggak ada artinya. Apalagi kepada Tuhan kita bilang aku percaya padamu. Untuk apa? Ya setuju saja Tuhan. Kamu tidak menghormati Tuhan. Nah, gereja-gereja hari ini, orang Kristen hari ini pada umumnya cukup dengan pengaminan akali.
Pengaminan akali, amin akalnya. Persetujuan pikiran, setuju Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lalu selamat. Coba saudara, apa enggak rusak? Dipahami salah, ditafsirkan keliru, untuk supaya tidak tertolak, bisa menyesuaikan zaman. Kalau dulu orang beriman yang dilawan aniaya fisik, hari ini nggak ada aniaya fisik, ada materialisme, panseksualisme, dan segala bentuk isme yang merusak cara berpikir manusia untuk menjadi manusia yang dikehendaki Allah. Itu yang dilawan. Tapi banyak orang nggak melawan, ikut dunia. Maka Alkitab harus ditafsirkan supaya bisa adjust, menyesuaikan diri. Hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu sesuatu yang progresif. Maka di Ibrani pasal 12 ayat 2, memandang Dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan kehinaan Dia memikul salib ganti sukacita. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya kita harus punya ketaatan seperti ketaatan Tuhan Yesus. Dengan perjuangan sampai mencucurkan darah. Darah itu bicara soal puncak dari semua potensi yang kita miliki. Jadi kalau cuma percaya, oh belum apa-apa, belum darah, belum semua potensimu. Teruskan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jelas. Orang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, karena iman. Tapi jangan kemudian ditafsirkan perbuatan tidak perlu. Dimudahkan. Itu teolog dari Eropa pada umumnya begitu. Bukan karena perbuatan, lalu ya udah. Anugerah, titik, enggak plus, sola gratia. Saya setuju sola gratia. Jadi karena salib inilah orang bisa diselamatkan, bukan karena perbuatan. Sebaik apapun perbuatanmu, bahkan sekalipun sempurna tanpa salib, sekalipun bisa sempurna, tapi tidak akan mungkin. Tanpa salib kamu tidak akan selamat. Tetapi setelah kamu menerima salib, ini masalahnya. Kamu harus dimuridkan. Ini masalahnya. Kamu harus dimuridkan. Jangan sampai hanya pada pernyataan diselamatkan bukan karena perbuatan baik, titik. Ditambahi lagi memang ditentukan untuk selamat. Habis orang-orang Kristen Eropa. Nih lihat. Dimuridkan. Dengan satu tujuan, satu proyeksi yang jelas. Terus. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Berusaha untuk dibenarkan. Coba. Emangnya kita dibenarkan usaha kita, Pak? Enggak. Loh, tapi kok dikatakan begini? Maka lihat Alkitab harus secara menyeluruh, lihat konteks, strictly in konteks. Jangan dibelenggu, diikat oleh premis atau asumsi tertentu. Lalu kita diarahkan ke asumsi itu. Harus melihat Alkitab secara terbuka dalam pimpinan Roh Kudus supaya menemukan makna orisinilnya. Jadi salib ini membenarkan kita. Waktu Tuhan yang mulia mati di kayu salib, semua dosa kita dipikul. Selesai. Tapi yang belum selesai, manusianya belum diubah. Kamu bukan hanya dianggap benar, tetapi mau dibuat benar-benar menjadi benar. Di sini orang mengerjakan keselamatan. Tapi jangan berpikir, Pak, jangan ngajar gitu, seakan-akan keselamatan oleh perbuatan baik. Ikuti dulu semua pembahasan. Jangan hanya lihat sepotong. Pak, kalau sampai kita nggak sempurna gimana, Pak? Selamat nggak, Pak? Nah, sekarang tinggal percayamu benar tidak. Kalau percayamu benar, kamu pasti berubah. Kalau tidak sampai sempurna, Pak, ya
Orang mendapatkan upah sesuai dengan perbuatannya. Ada tingkatan nanti. Alkitab mengajarkan, Pak, kalau kita tanpa perbuatan selamat nggak? Tanpa salib kita nggak selamat, hanya salib. Tetapi setelah kita terima salib harus dimuridkan. Tapi Pak, kalau kita tidak sampai sempurna selamat nggak? Nah sekarang saya tanya, percayamu benar nggak? Makanya tindakan hidup, sikap hidupmu itu memverifikasi, membuktikan percayamu. Nah kalau dibuat gampang, yang penting punya persetujuan pikiran, pengambilan akali, selamat. Saudara sesat. Sesat. Lalu sudah dianggap, sudah percaya, sudah selamat. Wah, jahat yang ngomong begitu. Kalau saya mau berkata, tunjukkan imanmu dari perbuatanmu, kata Alkitab. Kristen itu berat. Berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan, dengan akal budiku aku melayani hukum dosa. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, kehendak Allah. Dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Itu kalau dibaca secara bahasa Indonesia, seakan-akan Paulus punya dualisme hidup. Satu sisi dia melakukan hukum Allah, sisi lain dia melakukan hukum dosa. Teks aslinya bukan begitu. Dalam bahasa aslinya itu ada dua kalimat yang berbeda yang harus diartikan begini. Dengan akal budiku aku sungguh-sungguh menundukkan diri kepada kehendak Allah, sementara aku masih dalam kodrat dosa. Itu teks yang benar. Dia tidak sengaja mau hidup menurut hukum dosa, sementara masih di dalam kodrat dosa. Aku berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Makanya Paulus bisa mengatakan di dalam surat ini, tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang berdosa. Memang proses. Inilah yang harus dikerjakan. 70 tahun umur hidupmu hanya untuk menyelesaikan ini. Kalau hanya untuk sekolah, kuliah, kawin, punya anak, bikin rumah, punya rumah lagi, jalan-jalan, mampus saudara. Binasa. Harus cari Tuhan. Sementara sekolah, kuliah, menikah, terus kita mencari Tuhan. Karena lewat pengalaman hidup pun Tuhan mendewasakan kita. Jangan berkata, wah kalau begitu saya gak kawin Pak, saya gak punya rumah Pak, saya mau sembunyi di hutan. Jadilah monyet. Kamu mau jadi manusia, kamu harus hidup dengan manusia lain. Hidup wajar seperti manusia lain. Tapi dalam kehidupan yang wajar seperti manusia lain, ada perbedaannya. Karena engkau dilatih Tuhan lewat semua pengalaman hidup untuk menjadi sempurna. Saudara mengerti yang saya katakan? Jangan kehilangan kesempatan. Terus kalimat berikutnya. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Tidaklah. Tentu tidak. Kok melayani orang berdosa? Kalau Tuhan terus membiarkan orang yang dibenarkan hidup dalam ketidakbenaran, dia melayani. Dia setuju. Nih. Melayani orang berdosa ini artinya jadi pelayan dosa. Tuhan bukan pelayan dosa. Dia membenarkan, tapi orang yang dibenarkan tidak boleh hidup terus di dalam dosa. Saudara yang harus mengasihi dia dan mengerti bagaimana mengisi hari hidup untuk tidak lagi melakukan apa yang tidak sesuai dengan Allah. Banyak waktu hidup saudara telah sia-sia. Dan sekarang Tuhan mengingatkan saudara untuk berubah. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena dunia makin jahat. Terus dicenderungkan semua manusia termasuk orang Kristen dengan gaya cara hidup yang salah. Kita harus kembali kepada Injil yang sejati. Ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kalau dulu Paulus hidup di dalam keberagamaan, hidupnya diatur oleh hidup keberagamaan, dia tidak punya kesibukan lain kecuali agama Yahudi. Sekarang dikubur, sekarang hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah jangan diartikan jadi full timer gereja, itu salah lagi saudara. Semua juga harus hidup bagi Allah.
Tapi kalau kita tidak hidup dalam keberagamaan seperti Paulus, kita dikendalikan oleh dunia dengan cara berpikir dan gaya hidupnya. Jika mau ikut Tuhan Yesus dengan benar, dikubur. Kubur. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Harus dikubur. Ingat, saya ulangi. Kalau Paulus dulu hidupnya dikendalikan oleh hidup keberagamaan, sekarang dia kubur. Dia mau hidup bagi Allah. Kalau kita dikendalikan cara berpikir filosofi dunia, sekolah, kuliah, kawin, punya anak, beli rumah, punya rumah lagi, jalan-jalan, kubur pola hidup yang salah. Terus? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak cukup hanya beragama Kristen. Tubuhmu milik Tuhan. Jangan bicara soal harta, uang itu bukan sesuatu yang bernilai. Tubuhmu, pikiranmu, perasaanmu. Orang kalau sakit matanya jatuh aja, demi mata ini orang bisa beli berapa ratus juta, bisa miliar. Belum jantung, paru-paru semua, ini nggak ternilai. Anda punya uang 2 triliun nggak bisa buat beli semua ini, betul? Jangan ngomong soal harta, pikiran, perasaan, tubuhmu ini. Ini dibeli. Dan Tuhan yang memilikinya. Dia harus dari Tuhan. Dan dia harus mengendalikan kamu. Tapi bukan berarti lalu kita jadi seperti robot yang diatur oleh remote control. Maka Tuhan berkata, belajar padaku. Supaya kau bisa mengendalikan dirimu. Seperti aku mengendalikan hidupku. Cara berpikirku jadi cara berpikirmu. Gaya hidupku jadi gaya hidupmu. Dimuridkan. Supaya seperti aku hidup, kamu hidup. Karena aku telah membeli. Aku harus menggerakkan tubuhmu, jiwamu, sesukaku. Aku majikanmu, aku Tuhanmu, bukan kamu. Apalagi dunia. Bukan Tuhan yang mengendalikan kita. Kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Tapi kita belajar bagaimana mengendalikan hidup seperti Tuhan mengendalikan hidup. Saudara pernah melihat gak orang tua yang marah kepada teman anaknya? Mungkin saudara sendiri yang melakukan. Anak jadi berubah buruk. Lalu waktu main ke rumah dia bilang, Ton, kamu pengaruhi apa ya anak saya ya? Kamu ajari apa ya? Kok sampai anak saya jadi begini? Itu bukan berarti anaknya, teman itu mengendalikan anak itu. Anak itu kena pengaruh sampai tidak lagi menurut orang tua punya gaya hidup yang lain. Apalagi sudah masalah cinta. Oh ini perasaan. Oh ini selera. Oh ini kebahagiaan. Kalau anak jadi tidak nurut, berani melawan orang tua, waduh jadi tidak hormat sama sekali. Karena cinta. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak berkata, anak saya nggak nurut lagi, didukunin. Oh, nggak usah sampai dukun. Dia jatuh cinta juga sudah kayak orang gila tahu. Nah kalau iblis bisa ngomel, ketika lihat orang Kristen yang dengar suara kebenaran, dengar khotbah tiap hari, baca buku rohani tiap hari, doa 30 menit, berubah. Iblis berkata, kok kamu jadi bisa begini, kamu menurut siapa? Kalau dia dipengaruhi dunia, iblis juga tidak mengendalikan kita. Dunia dengan filosofi hidupnya, mempengaruhi. Sehingga manusia punya gaya hidup seperti orang lain. Itu iblis mengendalikan sebenarnya. Sekarang kalau Tuhan membeli kita, Tuhan harus mengendalikan kita. Amin. Dengan cara apa? Belajar. Cara berpikir diubah. Gaya hidup diubah. Selera hidup kita diubah. Ini tidak mudah. Tidak bisa kita lakukan dalam 1 hari, saudaraku. Tidak bisa kita lakukan dalam 1 hari. Suatu kali saya berdoa malam hari, saudara. Saya mengerti sejarah. Saya belajar sejarah Babel dari tahun 600 sebelum Masehi, sejarah Media Persia tahun 450 sebelum Masehi, sejarah Alexander the Great Yunani waktu berjaya tahun 320-250 sebelum Masehi, sejarah Roma dimulai tahun 160 sebelum Masehi sampai tahun 500 sesudah Masehi, bangkitnya Islam abad ke-6 ke-7. Saya belajar sejarah. Ini belum Raja Inggris Henry keempat,
yang mau menikah lagi tidak direstui oleh gereja Roma Katolik, dia bikin gereja baru, gereja Anglikan. Nah ini sejarah. Itu belum lagi sejarah yang tertutup. Bagaimana bunuh-membunuh. Lalu dalam doa itu ya, Tuhan mengajar sesuatu. Kira-kira begini, Eras, kalau kamu jadi raja seperti mereka, kamu juga bisa lakukan hal yang sama. Jika tidak berjalan di jalanku. Kamu benci, kamu diam, bunuh. Kalau perempuan cantik, ambil jadi istri. Sama Eras. Cuman kamu tidak berkesempatan. Kamu tidak berdaya. Oh iya Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan membuat saya tidak berdaya. Saya bersyukur Tuhan membatasi saya dengan kesulitan hidup. Dengan masalah-masalah hidup. Itu yang melindungi aku. Supaya rencana Allah digenapi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Tuhan tuh hebat loh, bijaksana sekali loh. Amin. Membuat usahamu dibuat habis. Habis. Kalau nggak habis, kau tidak sungguh-sungguh duduk hari Minggu sore, Jumat. Kau jalan-jalan terus ke Hong Kong, Taiwan. Lalu pergi ke Alaska. Digaruk sama beruang. Tuhan baik banget. Amin. Ini luar biasa saudaraku. Anak muda sering dibuat tidak melihat realitas. Yang dia tahu bagaimana senang hari ini, mode hari ini. Ya, dan sudah tidak memiliki pikiran waras. Kecuali pada waktu jebret kena kecelakaan. Kaki diamputasi, mata hilang sebelah. Jebret jatuh miskin, orang tua harus nginep di rumah keluarga karena diusir. Terus punya rumah kumuh. Jebret sakit gak ada obatnya. Misalnya kan ke stadium akhir atau kena leukemia baru, itu realitas. Tapi itu belum apa-apa nak. Ada lagi apa? Sekarat. Waktu mau mati, lihat kekekalan itu lebih dahsyat. Nah, dunia membuat orang-orang ditutup matanya. Anak muda terutama. Maka saya bilang, di atas segala realitas itu Tuhan. Tuhan. Kalau orang sekarang kan, wah, ikut model. Baju yang sobek-sobek. Tahu ya, sini-sini itu. Bolehlah kalau sobek sedikit. Wah, di luar negeri saya lihat. Ini betul-betul sampai sini. Sampai hampir pakaian dalamnya. Serius, istri saya pergi sama saya. Tuh, minta ampun dah. Sini sedikit terbuka. Tahu nggak saudara? Pakaian seperti ini dulu hanya dipakai orang gila. Serius Pak. Orang gila saja pakai baju itu malu. Sekarang orang waras bangga. Terbalik dunia ini. Serius saudaraku. Ini contoh bagaimana dunia sudah terbalik-balik saudara. Makanya saya bilang kepada anak-anak muda, mungkin orang tuamu cerai, mungkin kamu susah, miskin, mungkin punya masalah ini, masalah itu. Semua itu baik. Cara Allah melindungi kita, tidak harus dari sakit, sembuh, punya masalah ekonomi diselesaikan, punya problem dibantu. Enggak. Tuhan hanya memberi pertolongan dengan satu tujuan, engkau selamati kekekalan. Jadi masalah apapun yang kau alami, itu bijaksana Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu. Jadi anak muda jangan sampai begitu. Dia mendapat masalah hidup, orang tua cerai, berkelahi, terus dia jadi minder, rendah diri, buang diri, hidup sembarangan. Bisa tambah rusak. Betul? Kenyataannya begitu. Kalau perempuan lalu dia gak karu-karuan. Mudah pacaran terus memberi diri untuk om-om yang bisa bayar. Jadi rusak. Sebaliknya kalau kita tanggapi, diresponi dengan positif, rendah hati, lemah lembut, lihat realitas, bisa lihat kekekalan, selamat. Saya tidak menjanjikan loh mereka jadi orang yang diselesaikan masalahnya, enggak. Tetapi kamu akan selamat. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita bertuangkan dia. Bukan hanya tidak kedukun jadi Kristen,
Bahkan setiap kata yang kau ucapkan, setiap gerak hidupmu, semua dikendalikan Tuhan. Bukan lalu kita di remote seperti radio kontrol, tapi kita belajar bagaimana hidup seperti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Kalimat berikutnya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya, dia menyerahkan dirinya untuk aku. Dia berhak memiliki hidupku. Bukan hanya jadi orang Kristen yang ke gereja sekali seminggu atau kedatang di pertengahan minggu. Seluruh hidupmu, tidak ada yang sisa. Segenapnya Tuhan beli dan menjadi miliknya. Untuk itu harus belajar. Hidup kita hanya diisi untuk mengenal kebenaran. Baca Alkitab, baca buku rohani tiap hari, dengarkan CD khotbah. Tentu di tengah-tengah segala kesibukan kita berdoa 30 menit setiap hari. Baru saudara bisa berubah. Cara berpikir, gaya hidup, selera hidup saudara baru bisa berubah. Kalau enggak bisa berubah, Pak. Nanti kita akan melihat bagaimana monster kita ternyata tidak mudah diusir. Memang kita tidak melakukan pelanggaran moral yang jahat atau moral umum. Tapi ada ketidaktulusan, kesombongan, mau berkuasa, ngomong sembarangan, tidak memperhatikan perasaan orang lain. Ini monster. Harus mengenakan prinsip hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Nggak gampang Pak ngusir diri sendiri nih Pak. Sering kita reject, termasuk saya. Sering reject, nolak. Tapi di situ kita belajar terus saudaraku. Kalau cara berpikir kita diubah dengan firman yang benar, datang di hadirat Tuhan setiap hari 30 menit minimal, suasana hadirat Tuhan kita rasakan, baru kita mulai berubah. Itu pun bertahap. Jika menolak ini, ayat berikutnya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Nah, kalau Paulus tidak mengubur hidup keagamaannya, dia menolak kasih karunia. Kalau Anda dan saya tidak mengubur cara hidup yang diserap dari filosofi manusia pada umumnya, engkau menolak kasih karunia itu. Sekarang diajar dengan ajaran, kamu sudah dapat kasih karunia karena percaya Yesus. Apalagi ditambah, memang kamu ditentukan selamat. Itu teologi dari Eropa yang membuat Eropa tenggelam jadi kafir. Saya tidak mendewakan usaha manusia, tapi manusia harus punya tanggung jawab dalam menerima kasih karunia itu. Mau berubah. Jika tidak, kau menolak kasih karunia itu. Jadi jangan sombong saudaraku. Hidup ini tragis. Semua akan berakhir saudaraku. Suatu malam ketika saya pegang tangan istri saya, kadang-kadang saya cium. Lalu ada suara, kamu tidak selamanya begini. Itu malam gentar hati saya, saudara. Saya takut, jujur, takut menghadapi kenyataan di mana orang yang selama ini bersama dengan kita tidak bersama lagi. Aduh, gentar saya, saudara. Tapi kemudian ada suara lain. Tapi kau bisa memindahkan semua ke langit baru, bumi baru. Waduh Tuhan, aku punya tanggung jawab. Aku harus hidup benar. Aku menyelamatkan keluargaku, orang-orang yang kukasihi. Dan sekarang saya sudah terjebak jadi gembala sidang, terperangkap jadi pembicara. Saya harus menyelamatkan jemaat. Berat Tuhan, tapi gak ada pilihan. Dulu pelayanan begitu mudah, bikin acara yang penting menarik. Tapi sekarang setiap acara harus ada pesan yang jelas dari Tuhan. Harus ada suara dari Tuhan yang kuperoleh ketika aku duduk diam dan bertanya kepada Bapa di sorga. Apa yang harus kusampaikan kepada umatmu? Supaya setiap pertemuan ada sesuatu yang diperoleh. Saudara, mestinya kita tidak berkeberatan, saudara, untuk diambil Tuhan. Sebab dia telah melepaskan semua. Meninggalkan kemuliaan Bapa,
Mahkota yang mulia telah digantikan kerudung hina untuk menebus kita. Tidak ada kasih seperti kasih yang dia miliki. Dia membela kita demi hidup kekal kita. Darahnya membayar kita agar kita jadi miliknya, membebaskan kita. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu, Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Itu fair. Itu fair. Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Hampir tidak ada gereja yang benar, termasuk Rehoboth. Ini belum benar karena pendetanya juga belum sempurna, saudara juga pada belum sempurna. Betul? Jadi sementara saya mau berubah, untungnya kita sadar kita belum benar. Jadi sadar gereja kita belum benar. Jadi jangan bilang, oh Rehoboth paling benar. Nah, belum. Karena pendetanya belum benar. Wah, kalau begitu untuk apa kita gereja? Paulus pun juga belum sempurna waktu tulis suratnya. Aku belum sempurna. Sama. Belum benar di sini artinya belum sempurna. Kita dibenarkan untuk benar-benar menjadi benar. Jika belum, berarti kita masih punya waktu untuk lebih benar. Jadi belum sempurna. Gereja ini juga tidak sempurna. Jangan melihat sesuatu yang kira-kira kurang pantas lalu Anda berkata, apa itu gereja? Gereja manapun belum sempurna. Masalahnya, sadarkah dia sudah sempurna atau belum? Sadarkah? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau kita sadar kita belum sempurna. Jadi panggilan yang kita harus penuhi, bagaimana mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Dengan cara itu kita baru menyenangkan Tuhan, baru melayani Tuhan. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu, Tuhan. Artinya melayani Tuhan bukan ambil bagian dalam kegiatan gereja semata, tapi bagaimana kita mengenakan kehidupan Yesus sehingga segala yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu menyenangkan, membahagiakan Tuhan. Itu baru namanya melayani Tuhan, dan itu baru yang disebut sebagai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan berbahasa roh seperti banyak gereja berkata mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran lalu berbahasa roh. Enggak. Waktu kamu ditampar
pipi kananmu, kau beri pipi kirimu. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau berhasrat berbuat sesuatu, lalu Tuhan tidak berkenan, sudah berkata, baiklah Tuhan, aku tidak lakukan. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu yang namanya menyembah. Jadi kita punya satu kesadaran sepenuhnya, kehadiran Bapa di surga di dalam hidup kita. Dan kita selalu mau menuruti kehendaknya. Wah, itu bukan hal yang mudah. Tetapi Paulus mengatakan kalimat terakhir ini. Ulangi. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang begitu berharga. Dan satu hari saya benar-benar, saudaraku, merasakan kehadiran Tuhan di ruangan saya waktu berdoa. Dan istri saya selalu melihat saya berlutut tiap malam. Saya menyadari kalau Allah yang besar. Allah yang besar. Upeti itu Allah yang besar. Tidak cukup dengan apapun kecuali hidup kita tanpa batas kita berikan. Itu patut. Apalah artinya perpuluhan persembahan uangmu? Untuk Allah yang besar, kita rela menyalipkan daging kita. Rela meninggalkan semua kesenangan-kesenangan kita demi kesenangan Bapa di surga. Dan saya menghayati, kalau aku boleh menyenangkan Bapa, boleh menghormati dan bercakap-cakap dengan yang Maha Agung, Bapa yang memiliki segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, betapa terhormatnya. Nah, banyak orang menolaknya. Kalau aku boleh belajar dari Tuhan Yesus, Putra Tunggal yang Dia utus, supaya aku mengerti bagaimana menyelenggarakan hidup seperti Tuhan Yesus menyelenggarakan hidup, betapa terhormatnya. Maka aku tidak menolak kasih karunia Allah. Terus jika? Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kuanggap tidak ada artinya hukum Taurat. Aku mau hidup turut kehendak Allah. Nah, kita sekarang bukan seperti Paulus yang hidup dalam dunia keberagamaan, tapi dalam dunia sekuler dengan berbagai filosofi hidup. Tapi kita memilih untuk ikut Tuhan Yesus. Dan di sini kita belajar. Amin.